Oke, selamat pagi semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini kembali lagi bersama kakak Hafid dari Astronomi Institut Teknologi Bandung. Masih semangat ya teman-teman? Nah, kali ini kakak akan ngebahas soal fisika terawat yang keempat UTBK 2021. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mempersiapkan untuk meraih impian ke perguruan tinggi negeri. Nah, kita langsung aja. Nah, soalnya begini, wah ini soalnya panjang banget Kak, gimana cara nyelesainnya nih? Kayak soal bahasa Indonesia aja, padahal cuma fisika. Oke, gini. Nah, jadi inti soal ini apa sih sebenarnya? Jadi inti soal ini tuh kita cuma nyari dimensi gitu. Inti soal ini kita sebenarnya cuma ini kan, cuma coba teman-teman cari dimensi ini, dimensi dari B ini gitu. Ya udah teman-teman nggak usah hiraukan ini, hiraukan yang bacaan-bacaan ini cuma ya informasi tambahan aja gitu. Sengaja. Kenapa kakak ngasih soal kayak begini? Sengaja biar kalian membaca soal itu intinya aja gitu. Jadi kalian bisa belajar menyimpulkan suatu soal gitu. Inti soalnya apa? Dimensi dari B adalah, nah ya udah. Nah mungkin teman-teman pada bingung nih. Biasanya kan rumusnya cuma S sama dengan V kali T gitu kan. Sekarang ada turunan gitu. Nah sebenarnya turunan itu kan eh, sebenarnya definisi turunan itu kan sebenarnya limit limit delta T menuju 0 dari delta Y per delta T sama dengan dy per dt gitu kan ya. Delta itu kan artinya pengurangan. Artinya dia punya dimensi yang sama kan. Y ini kan dia punya suatu dimensi, T juga mempunyai semua suatu dimensi gitu. Akhirnya apa? Dy dt itu merupakan dimensi dari Y sama T gitu. Ya udah, kan di sini udah ada nih X adalah apa nih? X adalah perpindahan, K adalah konstan pegas, ini perpindahan konstan pegas, terus B itu konstan berdimensi, biasanya konstan gaya gesek, M itu masa beban gitu, T-nya waktu gitu. Ya udah, berarti kan gini, Kak, tapi kan sama dengan 0 Kak, berarti nggak ada dimensinya dong. Oke, biar gampang kita begini deh. M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min B dx per dt min kx gitu kan. Ini kan MA. MA itu rumus gaya. Otomatis ini rumus Newton juga kan, rumus gaya juga. Berarti ini besar satuannya Newton. Satuannya Newton gitu kan. B dikali dx per dt itu apa? Kecepatan kan? Artinya apa? Dimensinya. LT min 1. Nah terus Newton kan berarti M L T min 2 gitu kan ya? Berarti apa? L-nya hilang. Berarti B sama dengan M T min 1. Jadi jawabannya apa teman-teman? B. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya soalnya ya itu gampang kan. Cuma bedanya pakai turunan. Kak, kalau integral gimana ya? Kalau integral ya sama aja. Misalkan S sama dengan integral dari V dt. Ya udah, dimensi S kan berarti V kali dt gitu loh. Ya mungkin kita bahas lebih lanjut nanti ya gitu. Biar cepat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah mobil awalnya pada keadaan diam, dipercepat dengan percepatan konstan sebesar A dan beberapa waktu kemudian, mobil tersebut diperlambat dengan perlambatan sebesar B hingga berhenti. Jika waktu yang dibutuhkan dari mobil diam sampai berhenti adalah T, maka kecepatan maksimum mobil tersebut adalah. Teman-teman, kalau ngebuat soal kayak gini, kita harus buat grafiknya dulu nih. Misalkan grafiknya begini. Kita pakai merah gitu biar jelas. Ini grafik T, ini V gitu kan. Dari 0 terus turun gitu kan. Bagi dua sama teman-teman nih. Ini T1, ini T2 gitu kan. Ini V gitu ya. Ini A, ini B. Nah, untuk mencapai V di T1 kan berarti kan V sama dengan V0 tambah T. V0-nya 0 tambah T, AT. Kalau ini gimana? 0 sama dengan V min BT. Berarti V sama dengan BT. Ya udah, T1, T2 gitu ya maksudnya. Berarti jumlahin dong. 2V sama dengan A
T1 tambah B T2 gitu kan ya. Berarti V sama dengan AT1 ditambah BT2 per 2 gitu. Paham ya teman-teman? Sekarang gini teman-teman. Karena kan ini waktu ini dari sini sampai sini itu kan T. Berarti kita harus punya permisalan nih. Berarti apa kalau dari sini? V-nya sama-sama nih. Berarti kita boleh dong nulis gini. AT1 sama dengan, sorry kita hapus dulu karena nggak rapih gitu. AT1 sama dengan BT2. Berarti T1 sama dengan BT2 per A gitu kan ya. Nah, berarti misalkan T1 sama dengan T min T2 gitu. Ya udah kita ini taruh ke sini gitu kan. Kita lanjutkan di slide yang lain gitu. Berarti kan gini. Misalkan T1 sama dengan BT2 per A gitu kan. Artinya apa? Berarti T1 sama dengan T min T2. Ya kan, karena kan T1 tambah T2 sama dengan T. Berarti kan T min BT2. Nggak bisa begitu, sorry. Ini T2 kan, ini T2. Berarti ini BT2 gitu. BT2 per A gitu kan. Berarti kan ini apa? Kalau dijumlah berarti apa? T2 ini kan B plus A per A gitu kan. B plus A ini kan pindah nih. Berarti B plus A per A kali T2 sama dengan T gitu kan. Berarti T2 apa? AT per B plus A. Nah, kalau T1 gimana? Ya udah. Berarti T2 sama dengan apa nih? AT1 per B. Ya udah. T sama dengan T1 sama dengan T min T2 gitu kan. Berarti T1 ditambah T2 sama dengan T. Berarti ditambah T1 plus B per B sama dengan T. Ya udah. AT AT1 berarti A plus B per B kali T1 gitu kan ya. Sama dengan T gitu ya. Berarti T1 AT per AB kan. BT, sorry, BT plus A plus B gitu. Ya udah masukin aja. V sama dengan A T1 BT per AB plus B gitu ditambah B AT per A plus B gitu kan. Ya udah per 2 jangan lupa. Berarti apa? A BT BAT 2 ABT A plus B kan per 2 jangan lupa. 2-nya hilang. Artinya apa? AB per A plus B kali T itu sama dengan V gitu. Itu teman-teman. Jadi kalian harus cerdas juga, harus cerdik gitu. Kalian kalau ada salah gitu, kalian buat grafik dulu gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi jawabannya apa nih? Jadi jawabannya A ya teman-teman gitu. Gampang kan soalnya? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, seekor kucing yang bermassa 4 kg memanjat tali tambang yang membentuk sistem katrol seperti gambar di bawah ini. Jika diketahui massa beban adalah 5 kg, maka percepatan yang dibutuhkan kucing agar beban tetap diam adalah, jadi awalnya kan gini, kalau misalkan kucingnya diam aja berarti si bebannya bakal turun kan, karena lebih besar masanya gitu. Nah, berarti logikanya apa? Si kucingnya harus gerak ke atas gitu loh. Dia harus tarik tali supaya beban ini nggak jadi turun gitu loh. Berarti ini kan berarti kan dia punya ini kan tegangan gitu. Berarti kan E min massa beban kali 10 sama dengan 50. Berarti ini juga harus 50 kan gitu. Berarti apa? Karena dia narik tali, berarti tali jadi lebih tegang kan? Berarti
T sama dengan M G plus A gitu kan. 50 sama dengan 4 kali 10 berapa? 40 ditambah 4 kali A. 10 sama dengan 4A. Berarti A-nya berapa? 2,5 meter per detik kuadrat. Gitu ya teman-teman. Jadi logikanya kalau misalkan kucing kalau pengen bebannya nggak turun, kita harus gerak ke atas gitu loh. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, jawabannya apa nih? 2,5 ya tadi ya, udah di ini kan 2,5 gitu. Sorry ini biar nggak ambigu. Jadi jawabannya ini. Nah, oke kita lanjut. Sebuah kereta yang di atapnya digantungkan sebuah bandul awalnya berada pada keadaan diam. Suatu ketika kereta tersebut dipercepat dengan percepatan tetap yang besarnya adalah 10 kali akar 3 meter per detik kuadrat sehingga bandul menyebar dengan sudut sebesar θ. Jika massa bandul adalah 1 kg, maka besar sudut simpangan θ akibat percepatan kereta tersebut adalah. Kalau ngerjain soal kayak gini, anggapnya apa? Kita bakal tahu θ kalau kita anggap keadaannya setimbang gitu. Ya udah, berarti kan gini. Karena dia nyimpang ke sini karena dia punya gaya fiktif gitu loh. Artinya dia punya gaya fiktif ke sini. Kok bisa gini? Dia punya gaya fiktif ke sebelah kiri, tapi dia punya gaya berat gitu loh. Ini punya tegangan tali. Ini kan gini. T, MG, ini MA gitu kan ya. Ini misalkan, ini kan kalau misalkan ini theta kan. Nih. Kalau misalkan ini theta, misalkan tegangan ini theta, berarti ini juga theta kan. Di matematika namanya apa? Sudut berseberangan gitu ya. Berarti apa? T cos theta. Berarti pada subu X apa? Kan subu X sini. Berarti sigma fx sama dengan 0. Berarti T sin theta sama dengan MA. Sebentar, pulpennya mulai bandel nih. Ntar, pulpennya mulai bandel. Nah, MA gitu ya. Terus sigma FY T cos theta sama dengan MG. Ya udah kalian bagi aja. Tan theta sama dengan upper G. Theta sama dengan tan inverse upper G kan? A-nya berapa? 10 akar 3 per 10. Jadi tan akar 3 berapa? Tangan akar 3 tuh kan 60 derajat gitu ya teman-teman. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman mau nanya ya, Kak, kok bisa tinggal kita main bagi-bagi aja gini teman-teman. T sama dengan apa nih? MA sin theta. T sama dengan MG per cos theta gitu kan ya. Ya udah kalian samain aja. Kan ini sama nih. Berarti MA sin theta sama dengan MG cos theta. Coret kan? Berarti apa? Sin theta per cos theta sama dengan upper G gitu ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut. Sebuah mobil 4 roda membawa 10 orang penumpang memiliki pegas peredam getaran pada setiap tumpuan roda dan memiliki kuasa pegas sebesar 400 Nm pada setiap masing-masing pegas peredam. Jika massa mobil adalah 1000 kg dan periode getaran adalah 2 pi sekon, maka massa masing-masing orang tersebut adalah anggap massa masing-masing orang tersebut sama dan anggap sifat getaran adalah harmonik sederhana. Oke. Kalau getaran harmonik sederhana kan berarti kan rumusnya gampang kan? T sama dengan 2 pi akar M total per K total gitu kan ya. Tapi jadi masalah begini. Kita kan harus ngebayangin mobil dulu nih kalau kayak gini. Nah, kita harus tahu dulu mobil kan paralel kan.
Misalkan ini, anggaplah ini 3 dimensi gitu ya. Sini satu sini, satu sini, satu sini, satu sini gitu kan ya. Ini kan sama aja, artinya dia ini jumlah ini. 400 sama 400 800. 800. Yang di belakang 800. Terus kalian jumlahin 1600 gitu loh. Nah, kan ini kan 2pi. 2pi per 1600. Terus misalkan ini 1000 kan. Tambah 10M gitu kan. Karena 10 kan. Berarti 2pi 1. Berarti tambah berapa nih? 1000 tambah berapa supaya 1? Tambah 600 kan. Nah, 10M sama dengan 600. Berarti M-nya berapa? 60 kg. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian kalau ngerjain soal UTBK tuh jangan panik dulu gitu loh. Kalian coba gambar dulu. Terus kalian coba bayangin soalnya pelan-pelan gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, jangan terlalu panik juga gitu. Nah, soal 6 ini jadi ada satelit gitu yang bermassa M kecil mengorbit sebuah planet yang bermassa M besar pada ketinggian H dari permukaan planet tersebut. Jika jari planet tersebut adalah R dan percepatan gravitasi pada permukaan planet tersebut adalah G0, maka periode orbit tersebut adalah. Jadi kita harus gambar dulu nih teman-teman. Jadi kita gambar, kan gambarnya di sini gitu ya. Ini orbitnya, ini planetnya, dia punya massa M yang besar, ini M kecil gitu. Ini R, ini H, sorry, ini baru R gitu ya. Nah, berarti kan gini, dia punya gaya yang mewakili pergerakan, jadi dia punya gaya sentripetal sebagai gaya tahan gravitasinya gitu. Berarti M V kuadrat per R plus H sama dengan G M besar per R plus H dikuadratin. Coret-coret, coret-coret gitu kan ya. Tinggal satu, berarti kan V kuadrat atau gampangnya V sama dengan akar GM R plus H gitu kan ya. Tapi ini kan bisa dimanipulasi kan. V sama dengan G M per R kuadrat kali R kuadrat per R plus H gitu. Berarti V sama dengan akar dari G0 R kuadrat R plus H gitu. Ya udah, V sama dengan omega kali R. Omega 4pi per T kan, 2pi per T dikuadratin. Ini kan gini kan, 2pi per T. Oh gini deh. Biar kalian, ini hapus aja ya. Kan kalian udah paham, biar nggak ini. Yang ini aja yang dihapus. Kan kalian udah ngerti kan ya. Kan gini kan berarti G0 plus H gitu kan. Nah, ini nggak kuadrat ya. Terus V sama dengan omega kali R. Nah, berarti V kuadratnya segitu kan. G0 R kuadrat R plus H. Berarti V-nya 4pi kuadrat per T kuadrat R plus H dikuadratin. Sama dengan, ya gitu kan, sama dengan yang ini gitu kan ya. Nah, berarti gini. Lu tulis rapih. 4pi kuadrat per T kuadrat R plus H kuadrat sama dengan G0 R kuadrat R plus H gitu. Artinya apa? Berarti T kuadrat pindah kan? Berarti 4pi kuadrat R plus H pangkat 3 G0 per R kuadrat. Gitu kan ya? Nah, ya udah diakarin 4pi kuadratnya keluar. Jadi T sama dengan 2pi akar
R plus H pangkat 3 per G0 R kuadrat. Gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi jawabannya B gitu. Kita lanjut ke nomor 7. Sebuah batang homogen bermassa M yang salah satunya bisa terhubung pada tali yang tidak bermassa. Jika salah satu ujung batang tersebut berhubung pada tembok dan bisa berotasi secara bebas, maka besar sudut θ 2 agar bisa tegangan tali menjadi mg per 2 adalah diketahui sudut θ 1 adalah 60 derajat. Oke. Jadi kita harus gini dulu teman-teman. Kita harus tahu geometri dulu. Ini gini. Kita gambar ya, agak besar ya. Gitu. Gini. Karena torsi itu harus tegak lurus kan. Ini kan mg nih. Tegak lurus gitu. Ini T-nya. T-nya mg per 2 kan maunya. Ini θ 1. Ini kan anggap θ 1. Berarti ini anggap ini 90 kan. 90 berarti ini θ 2 nih. Berarti ini anggap θ 1, ini anggap θ A, ini anggap θ B. Nah, berarti kan θ A tambah θ B sama dengan 60 derajat. Nah, ini berarti apa? θ A sama dengan 180 kurang 90 kan 90, 90 min θ 2. Berarti θ A tambah θ B-nya ini kan berarti gini. 90 min θ 2 ditambah θ B sama dengan 60. Berarti θ 2 min θ 3 sama dengan 30 derajat gitu ya. Ya udah, ini panjangnya gini. Panjangnya L. Anggap ini panjangnya L gitu. Ini ke sini. Berarti 60, berarti 30 kan. Berarti ini apa? Mg kan berarti sigma tau sama dengan 0. Gimana sigma taunya? Di titik ini. Kenapa Kak di situ? Karena anggap aja logikanya dia muter-muter di situ kan. Gitu. Jadi kita torsinya harus di situ gitu. Biar gampang. Nah, terus karena ini cuma setengah panjang tali, ini kan homogen nih. Kalau homogen tuh berarti pusat masanya di tengah gitu loh. Homogen tuh artinya apa? Jadi homogen itu kerapatannya sama semua setiap bagian. Kan padahal dalam dunia nyata kerapatan tuh bisa jadi ada yang kurang keras gitu kan ya, ada yang empuk di mana, ada yang keras di mana gitu kan ya. Berarti ini apa? Mg dikali L per 2 dikali cos 30 derajat. Gitu kan ya. Terus sama dengan Mg per 2, ini L gitu, ini θ dikali L cos θ 3 gitu. Ini kan θ 3 nih. Bukan θ 3, maksudnya θ ini θ B gitu kan. Θ B gitu. Berarti apa? Setengah. Ada yang bisa coret nggak sebelumnya? Ada nih. Coret, 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 coret gitu kan ya. Berarti setengah akar 3 sama dengan cos θ B gitu. Berarti cos θ B-nya berapa? 30 kan? Berarti θ 2 min 30 sama dengan 30 derajat. Berarti θ 2-nya berapa? 60 derajat gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, gampang kan soalnya. Jadi kalian kalau buat torsi kayak gini harus tegak lurus dulu gitu. Kalau nggak tegak lurus kalian nggak akan bisa gitu. Karena kan definisi torsi itu kan perhitungannya tegak lurus dengan gaya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Seseorang yang sedang marah-marah melempar barang secara vertikal dengan kecepatan awal 1 meter per detik dari ketinggian 6 meter. Jika massa barang adalah 2 kg dan waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan barang tersebut ketika kemudian adalah setengah detik, maka gaya yang dirasakan oleh barang akibat tumbukan dengan anda adalah, ini soal agak lucu sih sebenarnya. Jadi gini dulu, kita harus tahu dulu nih waktu untuk tiba di lantai berapa. Bedanya gini, H sama dengan V0T tambah
setengah GT kuadrat. Berarti apa? 6 sama dengan T tambah setengah kali 10, 5T kuadrat gitu kan ya. Berarti 5T kuadrat tambah T min 6 sama dengan 0 gitu kan ya. Artinya apa? 5T plus 6 T min 1 gitu kan ya. Sama dengan 0. Berarti ambilnya 1 aja gitu. Berarti ambil T sama dengan 1. Karena kan nggak boleh negatif kan. Ya udah, berarti V sama dengan V0 tambah T tambah GT ya. Berarti 1 ditambah 10. Jadi setelah nyampe sana itu kecepatannya 11 meter per detik gitu loh. Tapi karena dihentikan setengah detik, berarti waktu untuk mencapai titik 0 tuh kecepatan 0 tuh cuma setengah detik. Nah, kita tahu gaya sama dengan M delta V per delta T gitu kan ya. Jelek banget ininya. Sebentar. Tuh jelek kan ininya. Berarti 2 dikali 0 kurang 11 per 0,5. 2 dikali 2 per 0,5 kan 4. 4 kali 11, 44. Minus ya. Karena kan arahnya dari ini kan. Dari lantai ke bendanya gitu kan. Tapi karena kita minta besar aja, jadi jawabannya A. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Di atas kereta yang sedang melaju dengan kecepatan tetap 10 meter per detik, ada seseorang yang membuang sampah melalui jendela kereta tersebut. Waktu yang dibutuhkan agar sampah sampai di tanah adalah, kalau kecepatannya cuma tetap, ini kan sebenarnya gini, kalau keretanya bergerak gitu kan, artinya dia, kalau kita ngelemparin suatu barang kan, dia bentuknya gerak parabola kan, gitu. Tapi karena dia uh, membuang membuang sampah, membuang sampahnya nggak dilempar, cuma dibuang. Kalau orang buang sampah kan dia jatuh bebas kan, gitu. Kan kalau beda ya dengan kalimatnya beda ya. Kalau melempar sampah dia ada kecepatan, tapi kalau membuang sampah mah orang ngebuang sampah ya ya udah dijatuh bebasin gitu kan. Nah, makanya jadi dianggapnya kecepatannya nol gitu loh. Nah, ya udah. Berarti kan karena dia kecepatan tetap, berarti kan ya udah gravitasinya juga nggak ada perubahan kan. Berarti T-nya apa? Setengah GT kuadrat kan. H-nya gitu. Berarti T sama dengan akar dari 2H per G. Berarti 2 kali 5 per 10 sama dengan 1 sekon gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir. Energi panas yang dihasilkan dari tabrakan dua buah mobil yang bermassa 1000 kg dan melaju dengan kecepatan 36 km per jam adalah, jadi dua mobil lajunya kecepatan sama gitu. Kan energi panas itu kan sebenarnya transformasi dari energi kinetik gitu loh. Nah, jadi ya udah, karena dianggapnya tabrakan biasa, ya udah kan Eka jadi energi panas gitu kan ya. Nah, ya udah. Nah, berarti setengah mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat sama dengan panas gitu ya. Berarti mv kuadrat sama dengan energi panas. Ya udah dong, berarti kan tinggal 1000 dikali 10 kuadrat gitu kan ya. Berarti kan 10 pangkat 7 joule. Jangan lupa. Nah, 36 km per jam ini jangan lupa ya, 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per detik. Kalian harus familiar dengan itu. Tapi kakak ngebuat jebakan nih, satuannya bukan satuan joule, tapi satuan erg. Erg itu dalam bahasa Yunani disebutnya ergon. Nah, ergon itu artinya dalam bahasa Yunani artinya work, kerja gitu. Ya, gimana kak konversinya? 1 joule sama dengan 10 pangkat 7 ERG gitu. Jadi ERG itu kayak satuan CGS gitu. Kayak Newton dia punya Dane gitu. Kalau ini ERG gitu ya. Nah, gimana cara dapetin kok bisa 10 pangkat 7? 1 joule itu 1 Newton meter.
1 Newton plus 1 Dane itu 10 pangkat 5. 1 meter ke 1 cm 10 pangkat 2 gitu loh. Jadi sama dengan 10 pangkat 7 RG gitu ya. Nah, 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 7. Jadi 10 pangkat 12 gitu kan teman-teman. Jadi jawabannya C gitu ya teman-teman. Nah, emang ini soalnya gampang, cuma kalian harus ya kan bosan ya kan ya pakai satuan internasional terus gitu kan. Sesekali pakai satuan CGS lah gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu pembahasannya teman-teman seperti biasa karena kakak mau kuliah nanti jam 9 mau kuliah. Jadi ya sampai sini dulu. Sekarang jam berapa nih? Wah, udah jam setengah 9 ya. Jadi ya itu teman-teman mungkin untuk kalian coba kalian kalau mengerjakan soal itu yang tenang, pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Jangan panik gitu, jangan jangan langsung kayak ketakutan gimana, santai aja santai. Tenang, yang penting kalian dapat idenya gitu ya teman-teman ya. Oke, semangat terus ya teman-teman. Sampai ketemu di pembahasan nomor 11 sampai 20. Selamat pagi teman-teman. Oke, kembali lagi bersama aku, Kak Hafid. Di sini kita akan ngebahas nomor 11 sampai 20. Jadi langsung aja. Di sini ada dua buah bola konduktor yang bermuatan positif dan memiliki jari-jari 9 cm diberikan potensial sebesar 10.000 volt. Daya tolak yang dirasakan kedua buah bola tersebut adalah 0,1 Newton. Jarak kedua bola tersebut adalah, nah kita tahu nih, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, Q kuadrat per R kuadrat. Nah, yang jadi masalah berapa Q-nya? Nah, kita tahu dari potensial gitu. Q sama dengan, kan potensialnya itu kan V sama dengan K Q per R. Ya udah, berarti V R per K, V kali R per K sama dengan Q gitu kan ya. Ya udah, 10 pangkat 4 dikali 9 kali 10 pangkat minus 2 per 9 kali 10 pangkat 9. Berarti berapa nih? 1, ini kan 10 pangkat ini kan 2 minus 7. Ya udah, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 14 per R kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 1. Berarti apa? 9 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1. Sebentar, kita teliti dulu ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 14. Nah, jadi jawaban ini kan R-nya. Berarti 9 kali 10 pangkat minus 4 gitu kan ya. Berarti jawabannya 3 diakarin 3 kali 10 pangkat minus 2. Berarti berapa? Satuannya meter. Berarti jawabannya 3 cm. Gitu ya teman-teman. Jadi gampang nih ya soalnya. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini agak panjang. Dua buah muatan identik yang bermassa M dan bermuatan Q digantungkan pada tali yang memiliki panjang L. Jika karena gaya tolak muatan tersebut, maka kedua tali tersebut menyimpang dengan sudut yang besarnya sama, yaitu theta. Maka besaran nilai theta dapat ditentukan dengan bersamaan. Anggap sin theta mendekati theta sama dengan theta dalam radian dan percepatan gravitasi adalah G. Jadi soal itu sebenarnya diminta dalam derajat gitu. Kakak udah ngeganti sih soalnya gimana. Jadi gini. Nah, sekarang ini dua buah bola gitu ya. Ini ada bola, ini bola. Jadi ilustrasi soal ini gini. Ini bola, nyimpang nggak? Kan gini. Nah, ini dia nyimpang dengan sudut theta, gitu kan ya. Nah, ini kan berarti kan theta juga. Dia punya gaya berat, mg, ini fl gitu kan ya. Nah, fl itu F listrik gitu kan. Berarti kita tahu kan F listriknya apa? F listrik sama dengan K Q kuadrat per, ini kan berarti L cos theta, L sin theta, berarti 2L sin theta dikuadratin gitu kan ya. Terus
Ini kan berarti kan gini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Artinya apa? Berarti T cos theta sama dengan Mg. T sin theta sama dengan FL tadi. Berarti K Q kuadrat per 2L sin theta dikuadratin. Nah, ini dibagi sin per cos kan. Tan theta sama dengan K Q kuadrat per 4L kuadrat sin kuadrat theta per Mg gitu kan ya. Ya udah, tan theta kali sin kuadrat theta sama dengan K Q kuadrat per 4L per Mg gitu kan ya. Nah ya udah, kan sin theta dekat sama theta sama dengan sama. Sin theta dekat ke theta, terus tan theta juga dekat. Nah ya udah, ini kan bisa dianggap gini kan, theta theta pangkat 3 sama dengan ini gitu. Ya udah, berarti theta sama dengan K Q kuadrat per 4L kuadrat Mg dikali 180 derajat per pi. Kan kita bilangnya dalam derajat kan. Itu teman-teman. Kalau teman-teman mau nanya, kok bisa sih Kak tangan theta dekat sama sin theta sama dengan theta? Nah, itu sebenarnya dihitungnya pakai ini. Atau kalian coba pakai kalkulator, terus modenya mode radian, itu kalian bakal tahu kalau misalkan kecil banget ya kayak 0,000 berapa, kan hasilnya masih sama gitu. Sebenarnya dihitungnya ini pakai namanya Deret Taylor. Tapi itu bukan materi SMA, itu materi kuliah semester 2 gitu. Jadi ya kalau dibahas di sini mungkin lain kali gitu bakal dibahas ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kecepatan bunyi pada sebuah benda yang memiliki modulus yang 4 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat dan kerapatannya 4000 kg per meter kubik adalah. Nah, kan kita tahu kecepatan bunyi pada benda padat itu V sama dengan akar dari E per rho. Ya udah, 4 kali 10 pangkat 11 per 4000. 1 kali 10 pangkat 8. Diakarin kan, berarti 10 pangkat 4 meter per detik. Jawabannya apa? D. Gitu ya teman-teman. Kalau di cairan gimana Kak? Ada yang namanya modulus bulk. Jadi ntar V sama dengan B per rho. B-nya apa? Ini bulk. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Diketahui sebagian seperempat bagian kubus yang memiliki panjang rusuk 6 cm berada di atas permukaan air yang bermassa jadi 1 gram per cm kubik. Massa jenis kubus tersebut adalah, ya udah, 6, ini kalau ngerjain soal kayak gini, 6 cm-nya abaikan aja, kan udah ada seperempat bagian. Seperempat bagian artinya seperempat bagian dari volume total kubus gitu kan ya. Kan ini kan setimbang. Ini Mg, ini kita hapus dulu. Nah ini Fa. Fa-nya apa? Karena setimbang Mg sama dengan Fa. Berarti rho benda dikali G dikali volume benda total sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Berarti berapa? Seperempat kan? Coret. Ya udah. Ini rho ini 1 dikali seperempat gitu kan. Oh ya, ini kan, oh ya jangan lupa seperempat bagian kubusnya tuh di atas gitu. Berarti saya 3/4 kan. Ya udah, kali 3/4 jadi jawabannya 0,75 gram per cm kubik. Gampang kan? Gitu teman-teman. Nah, dalam pengukuran suhu kedua bintang, bintang A memiliki intensitas maksimum pada panjang gelombang lambda 0 dan bintang B memiliki intensitas maksimum pada panjang gelombang 2 lambda 0. Pernyataan berikut yang tepat adalah, nah jadi dalam astronomi itu ada namanya metode pengukuran suhu bintang pakai pergeseran Wien. Jadi distribusinya kayak gini nih. Kayak gitu. Mungkin kalian tahu ya.
Jadi ini intensitas, ini panjang gelombangnya. Nah, jadi suhu maksimum itu dicapai. Jadi suhu bintang tuh kalau kita bakal tahu kalau dia sampai di panjang gelombang maksimumnya gitu. Nah, menurut astronomi, suhu bintang itu dapat ditentukan dari persamaan 0,002898 ini meter satuan internasional per panjang gelombang maksimum. Nah, artinya apa? Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar suhunya. Berarti dari sini udah kelihatan kan jawabannya A gitu kan. Nah, makanya kalau dalam astronomi, semakin pendek panjang gelombangnya, dia semakin biru warna bintangnya. Jadi bukan, jadi gini, kalau kalian melihat bintang warnanya biru itu bukan berarti bintangnya dingin ya, nah gitu. Kalau merah bukan berarti panas gitu, tapi kebalikannya. Kalau merah itu artinya dingin, kalau biru artinya panas gitu. Dingin di sini bukan berarti dingin kayak es ya, maksudnya wah suhunya cuma 10 derajat, enggak. Dingin itu maksudnya ya suhunya tuh misalkan 1000 derajat gitu. 1000 derajat tuh dalam astronomi itu temperatur dingin gitu. Terus mungkin kalian di sini ada yang nanya, Kak, kalau aku ngeliat keran nih Kak, kenapa ya kalau yang dingin warnanya biru, yang panas warnanya merah? Itu mungkin dalam literatur yang kakak baca, sebenarnya literaturnya bukan dari jurnal sih, cuma dari internet biasa gitu. Jadi kalau itu filosofinya dari ini katanya dari api sama air. Kalau air yang dingin kan warnanya biru, air kan warnanya dilambangkan warna biru kan. Nah kalau api itu warnanya merah, makanya kalau di air keran yang panas tuh warnanya merah, yang dingin warnanya biru gitu ya. Kayak atau kalian punya dispenser di rumah kan begitu juga gitu. Tapi berbeda dalam astronomi gitu ya teman-teman. Jadi jangan berpikir kayak, wah kalau bintangnya biru, bintangnya dingin nih gitu. Wah saya bisa hinggap di sana. Enggak gitu juga. Mau dingin mau panas tetap nggak bisa hinggap. Kenapa? Karena temperaturnya itu yang 1000 derajat itu kan nggak mungkin kita bisa hinggap di temperatur 1000 derajat kan. Orang kita tinggal di bumi yang suhunya 50 derajat aja udah panas kan gitu. Oke kita lanjut. Nah jadi ada dua orang nih ceritanya. Awalnya usianya sama gitu. Terus pergi nih salah satu orangnya pergi ke suatu eksoplanet yang berada di jarak 4 tahun cahaya dari bumi. Terus misalkan orang itu pulang lagi, kira-kira selisih usianya berapa? Gini teman-teman. Jadi kita ada dua tinjauan nih. Menurut orang satu, si ceweknya itu, berarti dia kan gini. Ini kan dianggapnya bolak-balik ya. Kalau bolak-balik berarti 2 kali 4 dibagi 0,8. Artinya berapa? 8 bagi 0,8, 10 tahun kan? Nah, menurut si cowok berapa? 10 kali 1 per V kuadrat per C kuadrat, 0,8 kuadrat. Nah, berarti 10 kali 0,6, berarti 6 tahun. Berarti bedanya 4 tahun lebih apa? Lebih muda kan? Gitu teman-teman. Jadi kalau ada soal tuh gini ya, bukan berarti soal itu kayaknya susah banget. Kayak soal nomor 2 tadi. Sebenarnya bisa. Jadi kalian tuh kalau ada soal, dipecah-pecah dulu gitu. Kalian baca dulu pelan-pelan soalnya. Baru kalian bisa menyimpulkan itu. Jangan langsung, wah ini soalnya susah nih. Ntar kalian jadi nggak mau ngerjain gitu. Nggak gitu teman-teman. Jadi kalau ada soal kerjain dulu pelan-pelan, baca dulu baru ntar kalian bisa menyimpulkan gitu. Itu teman-teman. Nah, terus nomor 17 begini. Suatu planet di tata surya tentunya memiliki atmosfer sebagai lapisan dari planet tersebut. Nah, secara teori atmosfer tersebut akan terlepas dari planet jika memenuhi syarat berikut. VRMS lebih besar daripada seperenam V-escape, di mana V-escape adalah kecepatan minimum agar suatu partikel atau benda yang dapat terlepas dari pengaruh gravitasi planet yang disinggahinya. V-escape ini dapat ketika juga energi potensial gravitasi akibat planet dan energi kinetik suatu benda atau partikel sama dengan 0. Jika pada memiliki massa M dari RP, kuasa gravitasi Newton adalah G dan suhunya T, serta suatu gas memiliki massa molar mm, konstan gas ideal R, maka suhu planet paling rendah agar gas di atmosfernya lepas dari planet tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan. Sebenarnya ini gampang. Kalian cari aja dulu. Kecepatan lepas kan rumusnya udah jelas kan? Berarti apa? Rumus kecepatan ini kan gini. Nah, kalau dalam astronomi, potensial gravitasi itu dirumuskannya gini. G M kecil, M besar per R.
Itu ditambah, ini sebenarnya bukan astronomi, di fisika juga ada yang rumus begini kan. Setengah M V kuadrat sama dengan 0. Terus teman-teman operasiin, coret, jadi didapat V sama dengan akar dari 2GM per R. Gitu. Terus katanya dicari nilai minimumnya kan. Nilai minimumnya kan berarti artinya ketika VRMS sama dengan Vscape. Ya udah, berarti akar 3RT per mm per sama dengan 1/6 akar 2GM per R. Ya udah, dibuka akarnya 3RT per mm sama dengan 1/18 GM per R. Ya udah, T sama dengan 1/54 GM 1/54 GM per RT kali RP. Oh ya, RT-nya kan nggak usah kan, per RP kali R gitu. Jadi jawabannya C gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini kan soalnya panjang nih. Yang kakak bilang, ya udah kalian baca dulu soalnya pelan-pelan. Ini kan soalnya ini kan sebagai petunjuk sebenarnya. Kalian nggak usah mikir ini dapat dari mana sih kak gitu. Gak usah, kalian nggak perlu mikirin kayak gitu waktu kalian ngerjain soal. Ini kan pertanyaan intinya kan suhu planet berapa sih yang paling rendah supaya atmosfernya lepas gitu kan dari planet tersebut dan dapat dapat dinyatakan dengan persamaan itu kan itunya apa namanya temperaturnya berapa gitu. Jadi kalian nggak perlu mikir yang dapat dari mana gitu itu rumus itu gitu. Nah, ini jawabannya kenapa kalau di planet yang panas banget itu lebih gampang lepas dibandingin yang kayak misalkan gini, planet Venus katanya nggak ada atmosfernya. Iya, kenapa? Dia kan suhunya panas banget. Udah suhunya panas, panasnya dari mana? Dari karbon dioksida itu. Udah panas, jadi akhirnya atmosfernya nguap semua gitu. Tapi kalau di Jupiter, di Uranus, Neptunus itu nggak kayak gitu. Kenapa? Karena dia dingin, jadi akhirnya gas tuh nggak bakal lepas gitu. Terus gravitasinya juga kan besar, gitu teman-teman. Ya itu pengetahuan tambahan, jadi kalian nggak perlu mikir, ntar kalian saya harus belajar astronomi juga, enggak. Kan ini kan intinya kan gas ideal gitu. Jadi kalian nggak perlu mikir yang aneh-aneh gitu. Ya, santai aja, nggak usah khawatir gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Dua buah benda bermasa M dan 4M terpisah pada jarak 9 meter. Titik di mana gaya tarik gravitasinya adalah 0 adalah ditinjau dari benda M gitu. Ya udah ini gampang kan? G M per misalkan X ya. X kuadrat sama dengan G 4M per 9 min X kuadrat. Kan ada M kecil, M besar, M kecil gitu kan ya. Coret gitu maksudnya. Ya udah, ini coret, 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 coret gitu kan. 1 per X sama dengan 1 per 9 min X. 9 min X sama dengan X gitu. Berarti berapa? Sebentar nih, sebentar. Oh, ini 2 ya, jangan lupa. 2X itu. Berarti 9 sama dengan 2X tambah X, 3X kan. Jadi jawabannya berapa? 3 meter gitu teman-teman. Ya. Nah, ini gampang juga nih. Saat kumparan dengan 100 liter memiliki flux dalam musik lah, gitulah. Nah, GGL-nya berapa? Ya udah, kan kita tahu nih bahwa V biasanya kalau dalam fisika SMA ditulisnya ini ya, pakai satuan ini, epsilon ya, sama dengan N dV per dt gitu kan ya. Ya udah 100 dikali dV per dt-nya berapa? 4T tambah 3 gitu kan. Ya udah, T-nya 2, berarti 100 dikali 11, ya berarti 1100 kan. Gitu teman-teman. Gampang kan ya? Mungkin ntar ada lagi ya pakai fungsi medan magnet gitu. Ya itulah ntar. Gampang gitu. Nah kita lanjut ke soal nomor terakhir. Nah ini gampang banget gitu. 220 sih 100 pt. Ya udah tegangan efektifnya kan tinggal V efektif sama dengan 220 per akar 2. Berarti berapa tuh? Akar 2 berarti 110
akar 2 volt gitu. Itu teman-teman. Kak, kok soalnya yang ini gampang ya? Iya, karena kan kalau bikin soal yang bagus itu kan soalnya harus berbobot ya, maksudnya jangan semuanya susah gitu. Jadi ya yang gampang-gampang juga harus dimasukin gitu. Tapi kakak sengaja buat soal agak panjang supaya kalian mau berpikir juga, mau menganalisa lebih dalam gitu ya teman-teman. Jadi kalian UTBK nggak usah khawatir banget, santai aja. Yang penting kalian tetap tetap persiapan, tetap berdoa, tetap belajar. Tapi jangan lupa setelah belajar kalian main gitu. Karena belajar itu harus seimbang juga dengan bermain karena kehidupan kita kan nggak cuma akademik doang gitu kan. Percuma kita pintar tapi kita nggak tahu cara nyelesain masalah di kehidupan sehari-hari kita gitu ya teman-teman. Oke gitu aja mungkin dari aku hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita ketemu lagi di terawat yang kelima. Jumpa lagi ya teman-teman. Selamat pagi semua.